Makan guys. Widih. Gimana kabar anda ini? Aduh. Siap memulai 2023? Kemarin aku jalan-jalan di ini, tau gak, ada Cilak Sudirman. Terus aku nemu, lucu banget. Cakep banget guys. Kayak maksudnya kucing-kucing kayak gini banyak gak sih di perkotaan? Kayak stasiun, tempat ibadah tuh bersih-bersih sih. Iya sih. Kayak ada yang rawat. Gak jarang juga kayak misalkan di tempat celele atau apa kan kita suka ngeliat yang kotor gitu, terus kayak malas aja gitu kalau dideketin tuh. Kalau aku sih gitu ya. Itu pertanyaannya sebenarnya kita tuh sebagai warga Korea tuh bisa ya hidup sama kucing gitu kan, nggak semua orang suka kucing gitu kan. Nggak tahu sih, kayaknya harus dicari-cari. Kita perlu cari tahu ya. Menarik. Kalau kita bikin tentang kucing liar. Bagaimana teman-teman? Selamat datang di video Udah Menalik episode Berapa ya? Episode berapa ya? nggak tahu. Episode Nanti kucing. nomornya ada di sini. Iya. Yoi. Tutup. Teman-teman sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh di beberapa spot ruang publik di kota-kota besar itu ada banyak banget kucing yang berkeliaran. Nah, kucing-kucing ini tuh biasanya suka kita temukan di tempat-tempat pejalan kaki yang berlalu lalang dengan aktivitas mobilitas yang tinggi. Ya, area-area kayak gini tuh biasanya suka kita temukan di stasiun KRL, taman publik, atau di kawasan TOD. Nah, salah satunya tuh adalah di kawasan Duku Atas. Nah, kawasan ini tuh emang sudah terkenal sebagai tempat mana banyak orang berlalu lalang ya, karena kan dia tempat transitnya KRL, MRT, dan TJ juga. Di sini emang terkenal sebagai tempat yang punya transportasi baik dan juga ruang publik yang oke, tapi yang unik di situ tuh ada banyak dan beberapa kucing-kucing lucu ya, yang kelihatannya kerawat dan nggak tahu ya, kayaknya mereka sehat, gemuk, dan udah disteril beberapa. Dan banyak banget orang yang street feeding dan ya udah ngelus-ngelus kayak mereka gitu, jadi kayak lucu banget gitu. Tapi gak semua kucing-kucing jalanan itu punya hidup yang bahagia kayak yang tadi kita lihat. Pasti pernah dong lihat beberapa kucing yang kayaknya lusuh, kerawat, sakit, dan tiap hari itu nasibnya kena usir dan dikasarin sama orang. Dan bahkan bagi beberapa orang itu mereka dianggap sebagai pengganggu aktivitas manusia dan keberadaannya tidak diinginkan. Nah, masalahnya jumlah kucing kayak gini tuh ada banyak banget. Jakarta sendiri per tahun 2020 kalau nggak salah datanya udah sampai 32.000 populasi, dan mungkin sekarang udah nambah juga ya. Mungkin kota lain juga punya masalah yang sama dan bahkan lebih parah gitu ya. Nah, populasi yang banyak tadi akhirnya menemukan respon yang beragam dari orang-orang. Mungkin beberapa dari kita ada yang senang gitu ya karena lihat banyak kucing lucu, jadi akhirnya ngebantu ngerawat kucing-kucing ini. Tapi ada juga yang berbuat sebaliknya, kayak beberapa ditelantarin, beberapa diusir, ada yang disuntik mati, bahkan ada beberapa juga yang dibunuh secara sadis. Keberadaan kucing di sekitar kita ini tuh ternyata menyimpan persoalan kompleks yang bisa jadi masalah serius bagi kelangsungan kehidupan perkotaan loh. Tapi, sebelum kita terus lebih lanjut terkait perdebatan kucing ini, kita perlu cari tahu sebenarnya asal mula hubungan manusia sama kucing itu kayak gimana sih? Wow. Hubungan kucing dengan manusia sudah dimulai sejak 10.000 tahun yang lalu, yaitu saat gaya hidup manusia berubah dari yang awalnya berpindah-pindah menjadi menetap. Kehidupan dengan gaya menetap ini identik dengan kegiatan agrikultur atau bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan di area tempat tinggal. Nah, dari situ muncul nih hama pertanian seperti tikus atau burung yang menarik perhatian para kucing dari subspesies Felis sylvestris libica yang kemudian menjadi awal dari hubungan manusia dengan kucing, yaitu kucing sebagai pemburu hama. Peran kucing dalam kehidupan manusia semakin berkembang, mulai dari pemburu hama, makhluk sakral turunan dewa dan dewi yang dihormati, hingga menjadi makhluk jelmaan iblis yang ditakuti, sampai hari ini terdomestikasi jadi kucing yang kita kenal sekarang. Nah, bentar. Apa lagi nih istilah baru domestikasi? Nah, domestikasi itu upaya yang dilakukan manusia agar hewan dapat hidup dan berkembang biak dengan lebih terkontrol. Biasanya, hewan yang sudah terdomestikasi ini akan lebih bergantung sama manusia. Contoh, dari segi makanan, tempat tinggal, bahkan ya kotorannya juga. Nah, hewan yang bisa terdomestikasi ini banyak. Salah satunya tentu saja kucing. Kucing bisa kita bagi menjadi 3 jenis dalam satu spektrum. Yang pertama, ada feral cat. Yang kedua, ada stray cat. Yang ketiga, ada indoor atau pet. Dilansir dari Alley Cat, feral cat adalah kucing yang tidak pernah atau memiliki pengalaman sedikit berinteraksi dengan manusia.
Mereka tidak perlu bergantung dan bisa bertahan atas kemampuannya sendiri. Kalau stray cat ini adalah kucing liar atau kucing peliharaan yang telah kehilangan rumahnya dan lebih familiar berinteraksi atau kontak dengan manusia. Oke, yang terakhir, pet atau indoor cat, ya ini adalah kucing-kucing yang tinggal di rumah bareng majikannya dan tentunya memiliki ketergantungan untuk hidup yang lebih tinggi ya untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, kenapa ini dibuat spektrum? Karena baik feral cat atau stray cat atau indoor cat, mereka bisa bergeser dari satu kategori ke kategori lainnya, tergantung intensitas mereka berinteraksi dengan manusia dan juga ketergantungannya. Oke, dari asal-usul tadi, kita sepakat ya kalau isu yang kita bahas kali ini bukan tentang kucing rumahan yang udah punya pemiliknya, tapi mostly soal stray cats atau feral cats yang tinggalnya di luar rumah dan gak punya pemilik. Nah, isu terkait kucing ini, terutama kucing liar di perkotaan, menimbulkan perdebatan di masyarakat. Ada kubu yang kontra, ada kubu yang pro. Sebenarnya, perdebatan ini tuh udah berlangsung lama dan udah terjadi di berbagai kota di dunia, dan jadi perdebatan di ranah akademis juga loh. Tapi kebetulan banget akhir-akhir ini perdebatan soal kucing liar mulai muncul ke sosial media. Kita coba breakdown apa aja argumen dari kedua kubu ini. Dari tim kontra, kucing liar ini dianggap bisa mengganggu sustainability. Alasannya antara lain yang pertama, masalah lingkungan. Kucing dianggap sebagai penyebab rusaknya keseimbangan rantai makanan, higienitasnya yang tak terjamin, hingga dugaan kalau kucing liar itu bawa penyakit. Yang kedua, masalah sosial. Beberapa tim kontra menganggap keberadaan kucing mengganggu kehidupan sosial masyarakat, mulai dari kebersihan, ketertiban, dan sebagainya. Mengurus kucing dengan jumlah banyak tanpa kemampuan finansial mumpuni juga bisa menimbulkan masalah lain, yaitu masalah ekonomi. Pemberian makanan kucing di jalanan seringkali dianggap juga sebagai hal yang mubazir dan membuang makanan. Beberapa riset dan artikel berita juga bilang kalau kucing liar itu masuk kategori invasive alien species atau hewan invasif. Hewan invasif ini tuh artinya makhluk hidup yang muncul secara masif di tempat yang bukan habitatnya, baik secara sengaja atau tidak disengaja, dan dia ngerusak populasi spesies lain yang belum bisa beradaptasi dengan munculnya spesies baru ini. Nah, sementara dari tim pro, mostly karena sentimen personal yang anggap kucing sebagai makhluk yang perlu disayang. Argumen-argumen yang dipakai diantaranya karena kucing juga sebenarnya kan satwa yang muncul secara alamiah gitu ya. Dan manusialah yang merubah habitatnya. Jadi manusia juga yang perlu bertanggung jawab. Lalu isu terkait kucing seringkali dianggap berlebihan. Belum ada penelitian yang terbukti menunjukkan kalau kucing liar itu merusak biodiversity. Menghilangkan populasi kucing secara masif juga tidak menyelesaikan masalah. Hal tersebut sudah dilakukan di masa lalu dengan pembunuhan massal atau suntik mati. Biaya untuk melakukan pemusnahan massal juga lebih mahal dibandingkan sterilisasi dan perawatan. Nah, sebenarnya perdebatan pro kontra itu terjadi karena kita ngelihat kucing dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, yang pro itu ngelihat kucing dari sudut pandang sangat personal, sementara kubu kontra itu selalu ngelihat kucing dari perspektif yang terlalu pragmatis aja gitu ya. Padahal sebenarnya kita sebagai manusia memang cenderung ngelihat kucing itu dari ego kita aja gitu, maunya gimana. Kalau kita suka kucing berarti kita ya suka sama lucu-lucuannya, kalau kita nggak suka berarti kita pengen ngusir aja gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lebih jauh, sebenarnya kucing sebagai koloni ya, bukan sebagai individu kucing, itu menyimpan permasalahan yang kalau kita telusuri itu agak rumit gitu sebenarnya. Kenapa bisa gitu? Kita coba bahas secara kronologis. Sebenarnya sebagai individu, kucing ini punya kemampuan alamiah untuk berburu dan juga tingkat berkembangbiaknya juga sangat tinggi. Tapi karena perubahan habitat dan juga hubungan dengan manusia, kucing akhirnya menjadi terdomestikasi dan bergantung sama manusia. Nah, terus karena kemampuan alamiahnya nggak berubah, kucing ini akan terus berkembang biak dan akhirnya terjadi penumpukan yang sangat banyak, terutama di kawasan yang banyak banget orang. Ada sebuah riset yang bilang semakin padat kawasan tersebut, maka semakin tinggi pula populasi kucing liar. Nah, ini awal mula masalahnya. Sementara itu, biaya perawatan satu kucing rumahan itu sebenarnya cukup tinggi, karena kan nggak cuma sekedar makan ya, ada vaksin, sterilisasi, perawatan, dan sebagainya. Nah, jumlah orang yang sebenarnya mampu dan bersedia ya buat ngerawat kucing dengan biaya sebesar itu sebenarnya nggak terlalu banyak, gak sebanding sama jumlah kucing liar yang ada. Karena ketidakseimbangan itu, akhirnya jumlah kucing semakin banyak dan terjadilah overpopulasi.
Nah, karena beberapa orang akhirnya menganggap kucing liar sebagai hama, tapi sebagian orang juga masih menganggap dia sebagai hewan kesayangan, makanya konflik kucing liar di perkotaan ini muncul. Oke, jadi gimana nih upaya atau pendekatan yang bisa dilakukan untuk merespon isu overpopulasi kucing? Well, sebenarnya ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu steril atau yang agak ekstrim eutanasia. Nah, tapi dua solusi tersebut juga ada kendalanya masing-masing. Yang pertama, sterilisasi. Sterilisasi kucing bertujuan untuk menghilangkan kemampuan menghasilkan keturunan dari kucing-kucing yang disteril, yaitu melalui upaya pembedahan atau operasi organ reproduksi kucing tersebut. Sterilisasi yang dilakukan secara masif kepada kucing-kucing liar seringkali juga disebut sebagai TNR, alias Trap, Neuter, Release. Selain tujuan untuk mengurangi populasi, TNR atau steril akan memberikan benefit loh bagi para kucing, yaitu kucing akan jadi tidak mudah stres dan juga meminimalisir resiko penyakit kelamin seperti FLUTD. Nah, masalahnya adalah pendekatan steril dan TNR ini butuh effort yang besar, apalagi kalau mau dilakukan secara massal, baik dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Apalagi kucing-kucing liar ini tidak semudah itu untuk ditangkap, dan jika tidak dilakukan secara konsisten, tidak akan memberikan efek yang signifikan sebab peningkatan populasi kucing itu sangat pesat. Nah, yang kedua nih, pendekatan suntik mati atau eutanasia. Pendekatan ini juga memiliki persoalannya sendiri. Di Indonesia, eutanasia spesifiknya untuk kucing belum legal. Dan masyarakat mayoritas juga memiliki perspektif bahwa suntik mati ini sangat kejam. Ada opini juga yang bilang kalau misalnya ngilangin seluruh populasi kucing, ya bakal ngakibatin vakum efek, yaitu nambah jumlah hama seperti tikus. Jadi sebenarnya persoalan tentang kucing itu bukan cuma masalah orang per orang aja, tapi kita juga perlu mikirin kebutuhan si kucingnya. Biar kita nggak cuma asal ngasih makan aja melalui street feeding. Sebenarnya permasalahannya tuh lebih kompleks daripada itu, dan itu hal yang orang-orang banyak nggak tahu. Terlepas dari pro kontra yang ada soal keberadaan kucing liar di lingkungan kota, yang juga mungkin seringkali dikaitkan dengan penyebaran penyakit dari hewan atau zoonotic diseases, para ahli merumuskan salah satu konsep yang bisa menyasar persoalan itu, yaitu One Health Concept. Di mana pada intinya untuk mencegah timbulnya zoonotic disease perlu melibatkan lintas sektor dan lintas disiplin ilmu serta pakar yang tidak hanya dalam kesehatan manusia tapi juga kesehatan hewan. Bahkan tidak hanya untuk pencegahan dan pengendalian zoonosis, tetapi juga sebagai tanggapan terhadap resistensi antimikroba, keamanan pangan, dan masalah perubahan iklim. Ada juga kota-kota yang sangat ramah bagi stray animals, khususnya kucing. Yang pertama ada Istanbul, Turki. Di kota ini, kucing udah jadi satu bagian dengan kota. Kalian bakal sering nemuin kucing di setiap sudut kota Istanbul. Soalnya, kota Istanbul punya program yang dirancang untuk melindungi dan mengawasi populasi anjing dan kucing liar yang berkeliaran di kotanya. Selain tempat makan dan minum, kesehatan anjing dan kucing liar di sini juga diperhatiin, yaitu dengan vaksin, spay, sama sterilisasi. Selain itu, ada juga perawatan untuk hewan-hewan yang terluka. Kalau kalian datang ke kota ini, akan sangat umum ngelihat orang yang ngasih makan kucing liar, ngelus-ngelus, atau bahkan ngerawat mereka di tempat tinggalnya. Yang kedua ada kota Zelenodze, sebuah kota kecil di tepi laut di barat Rusia. Kota ini dianggap sebagai kota ramah kucing. Pemerintah setempat bahkan juga telah mendirikan patung kucing sama buat traffic light dengan logo kucing dalam upaya mengubah citra diri sebagai kota ramah kucing di Rusia. Bahkan sempat ramai juga pemberitaan lowongan kerja di kota ini untuk jadi kepala pemelihara kucing kota. Gimana? Apakah kalian tertarik kalau ada loker kayak gini? Nama saya Erlangga Baskoro. Saya tergabung di Biro Umum Pemprov DKI, tepatnya di Satuan Pengamanan Dalam. Saya Sipi, saya yang mendirikan Rumah Steril. Rumah Steril itu apa? Rumah Steril itu mengadakan steril murah, awalnya di Depok, lalu terus
berjalan sekarang banyak di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Balai Keto itu ada salah satu dari pecinta kucing yang kerja di lingkungan Balai Kota membuat sebuah akun di Instagram dengan nama akunnya Balai Keto. Nah, memang pada awal mulanya kucing-kucing ini kucing-kucing liar yang main di Balai Kota. Gitu. Dia membuat sebuah gagasan bahwa kucing-kucing ini kayaknya harus kita steril biar nggak berkembang biak di lingkungan Balai Kota. Nah, semenjak itu muncul 1, 2, 3, 4 orang jadi banyak pecinta kucing ikut mengurus juga Balai Keto ini gitu loh. Orang Indonesia itu kemampuannya cuma sampai memindahkan masalah. Kalau ada kucing terlantar, antara ditaruh di depan rumah orang yang dia lihat pelihara kucing, atau dibuang ke pasar. TNR berjalan nggak? Jadi kita steril lalu kita lepaskan ke alam. Berjalan itu bisa, tapi selama masih orang bisa, gue kalau misalnya punya kucing beranak ya udahlah gue biarin aja di keluar-keluar, lama-lama itu akan ke alam gitu. Maksudnya ke daerah-daerah orang yang nggak suka. Sebenarnya mungkin bagi beberapa orang overpopulasi kucing ini agak merisihkan ya bagi mereka. Mereka melihat kucing itu sebagai pengganggu kali ya di hidup mereka gitu kan. Ya kita nggak bisa menyalahkan juga sih, namanya itu ada urusan orang yang cinta sama kucing, ada yang enggak. Saya pribadi sebagai bisa dikatakan pecinta kucing ya, melihat kucing yang overpopulasi, nanti kita udah melakukan steril, ada lagi kucing baru datang. Sebenarnya agak pusing juga, kok nggak habis-habis gitu. Singapura itu ngalamin, nggak sekarang Singapura, kalau misalnya sampai ada hewan berkeliaran di jalan, itu pecinta kucing di sana itu buru-buru nangkep, buru-buru klaim itu kucing mereka. Kalau enggak, masuk ke dinas mereka, antri untuk suntik mati. Ada nggak hidup di lingkungan CBD? Ada. Tetap diizinkan hidup lepas di CBD, tapi udah harus ada ear tip, ada microchip. Tetap yang kita gerakan adalah sterilisasi dan vaksinasi. Jadi selain untuk menekan jumlah populasi kucing di Balai Kota, ya setidaknya kucing yang sudah ada nggak bisa berkembang biak lah. Jadi setiap bulan kita tuh selalu ada target, wah ada kucing belum steril nih, ayo kita steril gitu. Jadi kebetulan di Pemprov DKI ini ada dinas yang mengurusi peternakan, pangan gitu kan. Dia memfasilitasi kita untuk melakukan vaksinasi dan sterilisasi terhadap kucing-kucing Balai Kota. Balai Kota ini makin terkenal bahwa selain humanis ke manusia, pelayanan masyarakat kita juga humanis ke kucing-kucing gitu. Enggak semua orang yang ngasih makan kucing jalanan itu cukup telaten nungguin kucing ini makan, habis kelar dibersihin. Istilahnya jangan kita ini sesama masyarakat diadu jadi ketambahan bersih-bersih kibang gitu kan. Yang udah nggak suka sama kucing makin bertanduk biar adem, harus fokusnya steril aja. Street feeding it's a bonus. Kalau lo ada duit longgar boleh, tapi fokusnya harus steril gitu. Semua komunitas pecinta kucing yang di sosmed itu sekarang udah makin banyak. Ayo kita kerjasama bareng-bareng ngadep ke pemerintah. Bagaimana dari pemerintah dan para pengusaha kucing ini menemukan solusi untuk menghadapi isu overpopulasi kucing ini. Kalau dari pemerintah, saya berharap bahwa ada regulasi yang dibuat tentang steril itu bukan sebagai sebuah pilihan. Steril itu wajib. Sama kayak manusia Indonesia lahir ceprot, udah wajib punya akte lahir, wajib punya NIK, wajib minimal vaksin. Karena dengan ada regulasi itu, mau nggak mau, semua harus bergerak ke arah situ. Kucing jalanan itu, stray cat itu, nggak semuanya mereka waktu itu minta dikasih makan. Banyak juga di antara mereka tuh yang cuma mau dikasih sayang, mau dielus-elus, mau digaruk-garuk sininya. Kalau memang kita nggak bawa makanan, nggak usah kita paksain gitu kan. Udah kita elus-elus aja kucingnya. Kita doain aja mungkin lain kali nanti kamu rezeki dengan orang lain yang ngasih makan gitu aja sih. Jadi cukup sayangi kucing ya sesuai dengan kemampuan kita ya gitu ya. Iya, betul sekali. Kesan yang positif atas keberadaan kucing-kucing yang gemoy ini justru menyimpan persoalan kompleks yang bisa jadi masalah serius bagi kelangsungan kehidupan perkotaan. Gak cuma buat manusia doang, tapi buat lingkungan dan buat kucing itu sendiri. Masalahnya kita sebagai manusia cenderung hanya melihat kucing sebagai persoalan yang sifatnya personal, atau hanya dari segi ego kita yang menganggap kucing liar itu sebagai masalah. Kita belum melihat kucing sebagai bagian dari ekosistem yang punya ceritanya sendiri. Maka dari itu akan lebih bijak apabila kita menyikapi isu kucing liar ini dilihat dari skala personal hingga struktural.
Kalau misalkan kita semua bisa paham sama isu ini lebih baik, bukan gak mungkin kalau kucing-kucing di sekitar kita bisa tetap hidup dengan baik di sudut-sudut perkotaan. Dan manusia masih bisa berinteraksi dengan mereka secara positif, tanpa mengakibatin dampak negatif bagi lingkungan.